Di era 2000-an, hampir tidak ada satu hari pun tanpa mendengar suara Pasha di radio atau televisi. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang menyayat hati, Ungu berhasil bertransformasi dari band biasa menjadi ikon pop rock terbesar di Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa di balik kesuksesan Demi Waktu, ada perjuangan berdarah-darah selama hampir 10 tahun? Hari ini, kita akan membahas tuntas sejarah band Ungu, dari awal terbentuk hingga tetap eksis di tahun 2025. Perjalanan karir Ungu berawal dari sebuah band bernama Glasses yang dibentuk oleh Franky Hediakto Eki pada akhir 1993 hingga awal 1996. Band ini beranggotakan Aryo Wahab, vokal, Eki, gitar, Deddy Odhot, gitar, Heri Surya, bass, dan Pasha Akbar Firmansyah, drum. Pada tahun 1996, Odot memilih hengkang dan karena kesibukan masing-masing personel, Glasses sempat mengalami kevakuman. Masih di tahun yang sama, Eki, Aryo, Heri, dan Pasha kembali mengaktifkan band. Tak lama kemudian, Eki bertemu dengan Iustri Astanto, manajer SKFM, yang bersedia menangani mereka dengan satu syarat. Nama Glasses harus diganti karena dianggap terlalu kebarat-baratan. Ius lalu mengusulkan nama Ungu yang melambangkan keagungan, sekaligus mengikuti tren penamaan band dengan warna pada masa itu. Usulan tersebut disetujui seluruh personel. Dengan identitas baru, Ungu mulai serius menciptakan lagu dan rutin berlatih. Namun proses menuju dapur rekaman berjalan lambat. Hal ini membuat Aryo Wahab dan Heri Surya memilih keluar pada tahun 1997. Aryo kemudian membentuk State of Groove, SOG, sementara Heri bergabung dengan Soda Band. Meski ditinggalkan dua personelnya, Ungu tetap bertahan dengan Eki dan Pasha. Mereka lalu mengajak Maki Parikesit sebagai basis dan Michael Patirajawani sebagai vokalis. Formasi ini aktif tampil di berbagai pentas seni dan acara sekolah di kawasan Tebet, Jakarta. Awal 1998, Ungu mendapat tawaran tampil di Kuningan Pasar Festival. Namun, Pasha Akbar tiba-tiba menghilang dan akhirnya resmi keluar. Untuk mengisi posisi drummer, Roman Garux sempat membantu sebagai drummer tambahan. Tak lama kemudian, Ungu menemukan drummer tetap, Richard Jerome, Icat, yang resmi bergabung setelah chemistry terbangun dengan baik. Tahun 1999, Ungu aktif menawarkan demo ke berbagai label. Untuk memperkaya aransemen, Gatot Keys, Gats, direkrut sebagai keyboardist. Namun Michael harus keluar karena masih berstatus pelajar dan tidak bisa menandatangani kontrak label besar. Posisi vokalis kemudian diisi oleh Sigit Purnomo Said, Pasha, mantan vokalis band Nuansa. Pasha langsung merekam ulang materi demo yang sebelumnya diisi Michael. Formasi Ungu pun lengkap dengan Pasha, Eki, Maki, Gats, dan Icat. Pada tahun 2000, Ungu bertemu Anang Hermansyah yang memperkenalkan mereka kepada Handi Santoso dari Warner Music Indonesia. Ungu akhirnya mengisi dua lagu, Bunga dan Hasrat, dalam album kompilasi Kilik bersama beberapa band lain. Meski kerjasama tidak berlanjut ke album penuh, Ungu kemudian dikontrak oleh label Hemaswara. Proses penggarapan album pertama dimulai pada 2001. Namun, Ikat hanya menyelesaikan drum untuk 4 lagu dan akhirnya diberhentikan karena target album tidak tercapai. Roman Garux kembali dilibatkan untuk membantu rekaman. Di saat yang sama, Enda, Franco Mejaya, yang awalnya teknisi gitar, resmi diangkat sebagai gitaris. Di tengah produksi album laguku, konflik internal terjadi. Eki dan Gats memilih keluar karena perbedaan pandangan dengan manajemen. Ungu nyaris bubar, namun Pasha, Maki, Enda, dan Roman memilih bertahan. Akhirnya, pada 6 Juli 2002,
album laguku resmi dirilis. Single Bayang Semu menjadi soundtrack sinetron ABG, RCTI. Meski sukses, album ini baru meraih platinum hampir 2 tahun kemudian. Pada masa promosi album perdana, Onsi bergabung sebagai additional player. Setelah sekitar 1 tahun, Onsi resmi menjadi personel tetap menjelang album kedua. Album Tempat Terindah dirilis pada Desember 2003 dan menampilkan perubahan besar dalam warna musik ungu, terutama dari permainan gitar Enda dan Onsi. Lagu Karena Dia Kamu dan Suara Hati menjadi andalan. Penjualannya mencapai 80.000 kopi hanya dalam 4 bulan. Tahun 2004 menjadi masa sulit ketika Ungu berpisah dengan manajemen lama. Meski sempat diterpa isu bubar, Ungu tetap melangkah dan mengisi soundtrack film Buruan Cium Gue. Meski film tersebut akhirnya dicekal. Tahun 2005 menjadi titik balik setelah Ungu bergabung dengan Trinity Optima Production. Album Melayang dirilis dengan single Demi Waktu yang sukses besar. Ramadan 2006, Ungu merilis mini album Religi Surgamu yang meledak di pasaran dan menjadikan Ungu pelopor lagu religi ciptaan sendiri. Kesuksesan ini berlanjut lewat album Religi Aku dan Tuhanku 2008 dan Maha Besar 2009. Album pop Penguasa Hati 2009 juga menandai momen reuni dengan Eki di atas panggung. Lagu Hampa Hatiku menjadi salah satu lagu wajib Ungu hingga kini. Album 1000 Kisah Satu Hati 2010 menunjukkan eksplorasi genre reggae, jazz, hingga lagu berbahasa Inggris. Lagu Cinta Gila meraih AMI Awards sebagai OST terbaik. Saat Pasha menjabat Wakil Wali Kota Palu 2016, Ungu tetap berjalan tanpa mencari pengganti. Beberapa single tetap dirilis, termasuk lagu Religi Jalan Panjangku yang meraih AMI Awards 2020. Pada Ramadan 2024, Ungu kembali merilis mini album Baik dan Burukmu, Tuhan Yang Tahu. Karya ini menjadi persembahan spesial yang sepenuhnya orisinal, hasil kolaborasi Enda, Onsi, dan Pasha. Dengan konsep musikal yang khidmat dan lirik reflektif, mini album ini menggambarkan perjalanan hidup manusia serta hubungan yang tak terputus dengan Sang Pencipta. Itulah perjalanan panjang band Ungu, dari perjuangan di panggung kecil, ledakan fenomena Demi Waktu, hingga menjadi pionir musik religi di tanah air. Mereka membuktikan bahwa popularitas bisa naik turun, tapi karya yang jujur akan tetap abadi di hati para pendengarnya. Mungkin bagi sebagian kita, lagu-lagu Ungu adalah saksi bisu saat kita pertama kali jatuh cinta, atau bahkan saat kita sedang hancur-hancurnya karena patah hati. Nah, dari sekian banyak album dan hits yang sudah kita bahas tadi, lagu Ungu, mana sih yang paling punya cerita mendalam di hidup kamu? Coba tuliskan judul lagunya dan sedikit ceritanya di kolom komentar di bawah. Saya akan coba baca dan kasih love buat cerita yang paling menarik. Kalau kamu suka dengan pembahasan sejarah band seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah legenda musik lainnya.